Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bepi Yulinda Pratiwi, NIM 1930210102, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Patah Palembang, angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai asesmen formal dan informal untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen dan intervensi perkembangan anak usia dini. Apa itu asesmen? Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu. Asesmen merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengetahui perilaku belajar, penempatan, dan pembelajaran. Asesmen dibagi menjadi dua, yaitu asesmen formal dan asesmen informal. Asesmen formal merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan merekam pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Berbeda dengan asesmen proses informal. Asesmen proses formal merupakan kegiatan yang disusun dan dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk membantu suatu simpulan tentang kemajuan peserta didik. Asesmen formal merupakan standar atau asesmen yang menggunakan instrumen baku. Misalnya WISC atau tes kecerdasan, PMC atau Basal Reading Test Minnesota. Metode asesmen formal direncanakan lebih bagus dalam pengadministrasiannya. Metode ini kurang spontanitasnya dan biasanya dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. Asesmen formal dapat diartikan sebagai bentuk penilaian dengan cara memberi tugas atau tes yang mengacu pada kurikulum pembelajaran. Strategi asesmen formal. Terdapat 3 strategi dalam asesmen formal, yakni 1 tes, 2 meranking, 3 tes standar. Kelebihan asesmen formal menurut Kusairi 2013: 1. Lebih fair bagi peserta didik, 2. Memiliki scoring yang jelas, 3. Memotivasi peserta didik. Adapun kekurangan asesmen formal yaitu 1. Menyebabkan stres jika mengalami kegagalan, 2. Membutuhkan persiapan yang lebih panjang, 3. Memerlukan waktu untuk menganalisis hasilnya. Asesmen informal adalah asesmen yang dilakukan secara spontan atau asesmen yang tidak direncanakan. Asesmen informal dibuat dan dikembangkan oleh guru berdasarkan aspek-aspek perkembangan atau kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan belajar anak. Asesmen informal ini hanya berlaku kasuistis, maksudnya berlaku pada komunitas anak, di mana guru itu membuat dan menerapkan asesmen. Belum tentu sesuai atau cocok diterapkan pada komunitas anak di tempat lain. Asesmen informal: 1. Evaluasi penempatan, 2. Evaluasi diagnostis dan perencanaan pengajaran, 3. Evaluasi formatif dan sumatif. Strategi asesmen informal mencakup 1. Observasi. Observasi adalah metode informal yang paling sering digunakan dalam mengakses kemajuan perkembangan anak. 2. Checklist perkembangan. Checklist atau flow sheet merupakan salah satu bentuk catatan perkembangan yang berisi hasil observasi dan tindakan. 3. Skala rating adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. 4. Rubrik. Rubrik merupakan instrumen kualitatif yang dapat digunakan dalam menilai kemajuan siswa atau pekerjaan mereka. 5. Performasi dan asesmen portofolio. Asesmen portofolio merupakan kumpulan hasil kerja yang menyediakan bukti-bukti kompetensi siswa. Kelebihan asesmen informal. 1. Asesmen informal dapat diperoleh secara langsung dari guru melalui objektif atau tujuan pengajaran, kurikulum, dan buku-buku teks. 2. Asesmen informal berkaitan langsung dengan situasi pembelajaran di dalam kelas. 3. Asesmen informal segera bisa dilakukan. 4.
asesmen informal dapat dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan diagnostik. 5. Asesmen informal lebih fleksibel. Kelemahan asesmen informal. 1. Asesmen informal rawan terhadap stabilitas dan ketepatan. 2. Dengan asesmen informal dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan oleh guru-guru. 3. Kelemahan utama adalah guru-guru belum siap mengembangkannya dan menggunakannya. Itu saja pemaparan materi pada hari ini mengenai asesmen formal dan informal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.